dipersembahkan oleh Halo para wanita di seluruh Indonesia, inilah Lady Boss, saya Tantri Murdoko. Indonesia memiliki beragam kekayaan warisan kebudayaan yang sangat kaya dengan nilai-nilai tradisional. Kita mulai dari kuliner, kemudian ada juga kain-kain, tari-tarian, dan masih banyak lainnya yang kalau kita eksplorasi lebih lanjut bisa mendatangkan nilai ekonomis yang sangat tinggi. Nah, wanita yang satu ini menangkap peluang itu. Lama tinggal di luar negeri, punya filosofi untuk berterima kasih, akhirnya kembali ke Indonesia untuk bisa mengangkat potensi negaranya sendiri, termasuk juga warisan kebudayaannya. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan wanita yang satu ini, tapi sebelumnya kita lihat dulu yuk video berikut ini. Dengan warisan budaya yang sangat beragam, masyarakat Indonesia tentu punya kesempatan untuk memaksimalkannya sebagai peluang bisnis. Tak hanya pasar lokal, warisan budaya yang unik dapat menjadi strategi untuk meningkatkan daya saing bangsa hingga ke pasar internasional. Peluang ini kemudian ditangkap seorang wanita keturunan Bugis, yaitu Indra Rasakip dengan brandnya Terima Kasih Kembali. Produk aksesoris yang dijual mulai dari kalung, tas, hingga pot bunga dengan elemen-elemen yang identik dengan ragam etnis Indonesia. Produknya kerap dipasarkan di berbagai pameran nasional hingga internasional, seperti di NY Now Amerika Serikat. Kini produk Inrara dapat ditemukan di butik yang terletak di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Dengan keunikan warna dan rancangannya, produk Terima Kasih Kembali, berbagai peminat dari penjuru dunia pun selalu kembali untuk membelinya. Nah, langsung kita sapa Ibu Indra Rasakip. Hai Bu, Hai. apa kabar? Baik. Ini lagi buat apa ya? Ini lagi buat kalung. Kalung, tapi cantik loh, ini ada kainnya. Terima kasih. Kan tadi aku udah cerita sama pemirsa bahwa ini mengangkat potensi warisan kebudayaan. Jadi awalnya kala itu langsung bikin kalung. Awalnya bikin ini dulu. Itu apa, gelang? Friendship, yes, gelang. Dari sarung Bugis. Kemudian Karena asal Bugis. Kemudian dengan brandnya Terima Kasih Kembali. Ini menarik loh. Tadi aku udah cerita juga bahwa memang punya filosofinya terima kasih. Tapi apa yang mau diangkat terima kasih sama warisan kebudayaan? Yang diangkat adalah kearifan budaya kita yang kaya sekali. Kemudian yang diangkat adalah tradisi artisan, crafts, tetapi dikemas secara modern dan dikemas secara kontemporari. Oke, jadi kita memang bisa lihat sih kreasi-kreasinya ya. Jadi selain ada tadi gelang yang pertama kali, kemudian ini sekarang lagi bikin kalung. Tapi lucu ya, bentuknya kayaknya nggak cuma bisa jadi kalung aja loh. Betul. Aku kira-kira bisa untuk aku ikat di, bener nggak sih aku ikat di? Ya, jadi ini multifungsi ya. Oh bener ya? Sebentar aku itu dulu ya. Oh belum jadi. Jadi. Itu yang di sana ada apa aja tuh? Ada tas. Itu bahannya dari apa? Ini dari raffia yang lebih agak fashion. Dibikin ombre warnanya, jadi seluruh spektrum dari warna merah. Jadi kalau dilihat lebih jelas lagi akan berubah ininya, jadi nggak merah aja. Oke. Kemudian ini ada special resin yang warna-warnanya saya ambil dari warna-warna yang saya lihat di Pulau Bali. Jadi warna-warna yang vibrant. Warna-warna Bali kan semuanya kuning, merah, dan semua warna-warna yang cantik. Dan ini saya kemas, ini pakai kupu-kupu. Gitu. Jadi ada kupu-kupu dan ada binatang-binatang yang sering ada di sawah-sawah di Bali. Seperti itu. Tapi informasi yang aku dapat itu bahkan produk-produk dari Bu Inrara itu sudah bisa menembus pasar luar negeri. Alhamdulillah ya. Sudah kemana aja? Ke Amerika Latin, kemudian ke US khususnya untuk buyers di New York dan di California. Bahkan sudah dikurasi di Met Museum, betul? Kebetulan waktu saya ada trade show di NY Now namanya, kurator daripada Museum of Art Design New York datang dan kemudian melihat semua karya saya dan dia menunjuk, I want that one. Which one? Yang mana? This one. Oh ini yang saya pegang. Oh, oke. This one. And then ini dia pakai dan foto bersama gitu. Oh ya? Ya, jadi dia bilang yang ini perlu dikembangkan lebih lagi.
Ini kayaknya sayangnya kalau cuma dipegang aja, aku pakai boleh nggak? Iya, coba. Aku pasangin. Bisa? Oh, dipasangin nggak? Oke. Kayaknya aku bisa deh. Bisa ya. Tuh, cantik ya? Gimana, sesuai nggak? Makin cantik dong aku. Ya, aksesoris itu seperti itu. Makanya saya memilih aksesoris. Karena aksesoris itu akan transform your outfit. Kemudian akan mengeluarkan your personality. Gitu. Kalau mengangkat potensi warisan kebudayaan, aku udah lihat nih ada batu-batu, ada kain-kain, ada apa lagi yang kemudian diangkat? Banyak sih. Ini contohnya seperti ini. Ini adalah biasa kan kalau souvenir Indonesia itu, ya kan? Ya. Nah, daripada cuma dipakai untuk dekor saja, saya dipakai untuk wearable sebagai kalung. Jadi kalung itu dan aksesoris umumnya saya rancang untuk bisa dipakai sebagai multifungsi. Jadi wearable kemudian bisa dipakai untuk dekor. Oke, jadi ini selain kemudian dibuat kalung, bisa aku taruh misalnya untuk dekor di meja gitu ya. Betul, kalau lagi ada party termasuk atau tadi aku ikat di apa namanya pinggang di juga pinggang bisa. Jadi sangat multifungsi. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi ya, Bu Yanara ya. Iya, senang sekali. Soalnya dari tadi saya gangguin, sebenarnya lagi membuat kalung, saya gangguin, coba bayangin. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol, termasuk juga ada narasumber yang seorang praktisi dan juga co-founder dari Womanpreneur Community Indonesia. Kita akan tanyakan lebih lanjut bagaimana caranya supaya kita bisa terus mengangkat potensi kebudayaan Indonesia, termasuk juga menjadi seorang womanpreneur. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Mau gampang login? Banyak fitur keren bikin hidup lo makin gampang dan seru. Bisa login pakai sidik jari dan Face ID. Atau ganti nomor rekening pakai nama kerenmu. Bisa dapat mutasi rekening sampai 12 bulan? Download keseruan Brimo sekarang. Brimo, login keseruanmu. Online Scholarship Competition 2020 segera hadir di 27 Agustus 2020. Raih beasiswa S1 dan S2 sampai lulus di berbagai universitas ternama di Indonesia. Hanya di osc.medcom.id. Dipersembahkan oleh, diselenggarakan oleh, didukung oleh Online Scholarship Competition, beasiswa untuk Indonesia. Permasalahan kesehatan seputar jantung, stroke, diabetes, hipertensi, dan penyakit lainnya dibahas tuntas oleh para praktisi kesehatan. Teknologi di bidang medis juga berkembang dan menawarkan kemudahan untuk Anda. Bagaimana teknologi laser membantu mengatasi masalah kesehatan? Saksikan Go Healthy di Metro TV. Didukung oleh 75 tahun yang lalu, para pahlawan memerdekakan Indonesia dari penjajah dengan semangat gotong royong. Kini, kita harus saling melepaskan genggaman dan jaga jarak, bukan karena tak lagi sayang, tapi bentuk kepedulian. Selalu jaga kebersihan tangan setiap saat. Dengan tangan, kita mengubah perilaku dan jadi pahlawan agar Indonesia merdeka dari COVID-19. Dipersembahkan oleh Pemirsa, kembali lagi di Lady Boss, bagaimana mengangkat warisan budaya menjadi peluang usaha. Tapi bagaimana memaksimalkannya? Makanya sudah hadir Ibu Tantri Sucipto, co-founder dari Womanpreneur Community. Apa kabar, Bu? Baik. Nama kita sama ya? Sama ya. Makasih Kak, saya sudah diundang di acara Lady Boss. Bu Tantri, kita tuh kan punya banyak sekali kekayaan budaya dan mungkin para wanita di seluruh Indonesia sudah melihat potensinya.
Tapi melangkahnya itu loh kadang-kadang apa yang harus kita persiapkan? Oke, tergantung memang pilihan usaha yang mau dijalankan. Kalau memang mau mengembalikan budaya kita sendiri, itu nomor satu, ada 3 sih tipnya. Oke. Nomor satu adalah mengenal budaya kita sendiri. Bagaimana kita menjual budaya kita atau barang-barang lokal tanpa kita tahu dari mana asalnya. Jadi penting sekali kita mengenal budaya kita dan specifically di mana barang ini berasal. Jadi misalnya Ibu Indra ya dari ada yang tadi bilang dari Kalimantan. Jadi kita juga harus tahu kenapa ini barang sebenarnya dipakainya untuk apa. Dan detail maksudnya Dan detail. gitu. Jadi agar kalau kita tahu asal usulnya, kita bisa membuat cerita pendek. Agar barang ini mempunyai nilai lebih, bahwa orang itu membeli itu sesuatu yang traceable atau mengetahui dari mana asal usulnya. Ya. Dan itu menambah nilai daripada produk ini sendiri, apalagi kalau dunia mau ekspor. Tadi Ibu Indrala sudah sampai ke New York. Oh iya, saya pakai ini dikurasi oleh Met Makanya Museum itu loh. mereka sangat menghargai sekali nilai leluhur dan dari mana budaya itu berasal. Yang kedua, kita mau pilih marketnya tuh siapa sih? Mau itu paling domestik, penting ya. pasar lokal, dan pasar ekspor. Ya. Lokal pun juga nggak kalah karena kita ada 270 juta Betul. rakyat. Levelnya juga beda-beda Jadi ya. dengan level yang berbeda-beda. Jadi pasar Indonesia sendiri juga luas. Dan yang ketiga, kualitas. Jadi kita sebagai pengusaha tidak hanya semata-mata mencari keuntungan, tapi mengabaikan kualitas produk itu. Jangan sampai orang beli sekali bagus, terus kedua dia pakai copot. Karena sering sekali tuh saya beli produk lokal, itu kualitasnya nggak dijaga. Jadi kualitas itu nomor satu agar orang bisa membeli kembali produk-produk yang lain. Sehingga kemudian berpikir bahwa kalau barang kita kok kayaknya beda banget ya sama barangnya impor. Itu masalah gitu. quality control. Gitu harusnya. QC itu penting sekali. Ini Bu Indra dari tadi mengangguknya dalam gitu. Berarti semuanya memang dijalankan dari awal. Mengamini soalnya. Tapi betul semua dijalankan dari awal atau dari awal kayak bikin aja dulu deh gitu. Dua-duanya sih sebenarnya bikin aja dulu, tapi tetap ilmu yang disebutkan oleh Bu Tantri ini semuanya saya pakai dan memang itu sangat-sangat relevan untuk kita memulai dengan yang benar. Gitu. Jadi tapi tetap mulai dulu, tapi mulai dengan benar, ada ilmunya. Benar. Iya, mulai dengan benar. Iya. Itu yang paling penting sebetulnya supaya kita tahu goalnya kemana. Ini ada pertanyaan email dari wanita di seluruh Indonesia yang ingin bergabung bersama kita juga nih Bu Tantri dan juga Bu Indra. Kita lihat ya. Marta Salina di Makassar, Bu, saya ingin bertanya bagaimana cara mencampurkan elemen warisan budaya juga tren kekinian dalam suatu produk, tapi tetap menonjolkan esensi dari budayanya. Terima kasih. Ini sesama orang Bugis. Aku ke Bu Indra dulu kalau Orang gitu, Bugis, karena ya. kan menjalani kan. Iya. Warisan budaya, tapi kok supaya ada relevansinya sama kekiniannya juga. Pertanyaan yang bagus sekali ya, karena sudah concern mengenai budaya, kemudian caranya bagaimana. Pertama ya seperti Bu Tantri bilang, yang kita suka dulu. Tapi yang kita suka, tapi kita juga mulai dengan start dengan yang benar dan purpose-nya apa gitu. Why-nya dulu gitu. Kalau saya berangkat dari saya ingin mengangkat budaya-budaya dan kemudian kearifan lokal ya, kemudian craft. Tetapi saya ingin mengemasnya dengan yang tadi saya bilang secara kontemporari, secara lebih modern, eclectic, dan different. Berbeda. Nah, itu saya mulai dari situ. Saya tetap mengikuti tren, saya tetap tahu, perlu tahu warna misalnya itu yang lagi relevan, misalnya untuk summer apa, tiba-tiba jangan tiba-tiba winter, terus kita warnanya masuk ke pasar yang summer. Kita perlu tahu, tetapi tren itu tidak mendikte kita, seperti itu Bu ya. Jadi tren itu untuk kita tahu, untuk kita memulai dengan benar dan jadi produknya tuh sangat-sangat relevan. Bu Tantri, kalau kita berbicara mengenai misalnya brand gitu kan, sekarang banyak yang kemudian berusaha untuk pakai brandnya tuh ke bule-bulean atau ke internasional-nasionalan gitu. Sementara kan kayak Bu Indra ini kan namanya terima kasih kembali gitu kan. Sebelum saya sampai ke sana, tapi itu artinya apa ya Bu Indra? Itu artinya kita setiap hari harus merasa bersyukur kita mempunyai semua budaya yang kaya ini. Kemudian biar itu memang benar-benar otentik Indonesia kembali. Jadi terima kasih kembali dan juga kita kembali kepada roots kita, kepada heritage kita. Buat saya terima kasih itu bagus sekali karena itu bagaimana kita mengapresiasi nenek moyang kita yang telah menghadirkan budaya yang kaya raya ini. Iya.
Oke. Jadi memang tergantung pasarnya. Iya. Oke, kembali lagi tergantung pasarnya. Nanti kita akan eksplorasi lebih jauh lagi, termasuk bagaimana kita bisa mengangkat ini sampai ke pasar internasional. Kita belum ekspor sampai ke sana tadi ya. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih loh. Anda masih bersama dengan kami. Nanti kami akan hadirkan kembali Lady Boss untuk Anda. Dipersembahkan oleh kita harus bergerak cepat, jangan membiarkan semua berjalan bisnis as usual. Kalau hitung-hitungan kita sih nggak ada yang turun. Produktivitas yang menjadi tupoksi pertanian saya jamin itu insya Allah tidak turun. Yang memang bersoal adalah supply and demand. Permasalahan kesehatan seputar jantung, stroke, diabetes, hipertensi, dan penyakit lainnya dibahas tuntas oleh para praktisi kesehatan. Teknologi di bidang medis juga berkembang dan menawarkan kemudahan untuk Anda. Bagaimana teknologi laser membantu mengatasi masalah kesehatan? Saksikan Go Healthy dalam Newsline Plus di Metro TV. Didukung oleh Pandemi COVID-19 membuat kita harus beradaptasi dengan kebiasaan baru. Semoga kehadiran Magna Channel bisa membantu keluarga untuk memberikan anak-anak dan keluarganya tontonan berkualitas yang memberi pengetahuan dan juga menumbuhkan kreativitas. Sukses Magna Channel, TV digital terestrial pertama dengan cakupan siaran nasional di Indonesia. Magna Channel, asik abis. Mau gampang login? Banyak fitur keren bikin hidup lo makin gampang dan seru. Bisa login pakai sidik jari dan Face ID. Atau ganti nomor rekening pakai nama kerenmu. Bisa dapat mutasi rekening sampai 12 bulan? Download keseruan Brimo sekarang. Brimo, login keseruanmu. dipersembahkan oleh Ibu Indrara tuh punya ciri khas. Dia bisa menangkap selera anak muda ataupun orang dewasa yang memang menyenangi art. Hasil kreasi Bu Indrara tuh sangat sesuai dengan selera saya karena sangat unik. Nggak ada duanya karena dia bikinnya kan satu-satu. She's very creative. Pemirsa, kembali lagi di Lady Boss, kita masih membicarakan seputar bagaimana kita bisa berbisnis dengan mengangkat warisan kebudayaan negara sendiri. Bagaimana juga kita bisa memasarkan, bercerita mengenai produk kita sehingga kemudian bisa didengarkan oleh pasar dan diterima bahkan juga dibeli. Itu yang jadi penting juga ya Bu Tanti dan juga Bu Indrara. Ini kayak mengeliri saya sendiri ya Bu. Nah, karena gini, Bu Indrara di setiap produknya juga bercerita, betul ya? Betul. Jadi setiap kali membuat sebuah produk selalu dipikirkan apa yang akan diceritakan. Iya. Misalnya, tadi kita di segmen pertama itu kan bikin yang ini ya, Iya, benar? iya. Ini kan yang lagi dijahit ya? Iya. Apa ceritanya? Ini ceritanya waktu itu saya lagi bikin janur di istana di Yogyakarta. Kemudian saya melihat dari abdi dalamnya itu mereka memakai kalung yang cantik sekali gitu. Ya. Ternyata itu kainnya dari Gujarat aslinya, itu namanya kalung samir. Saya sangat terinspirasi dan tidak mungkin saya Membuat yang persis ya? yang persis, yang sakral itu. Jadi inspirasinya dari situ. Kemudian saya mencari lah ke seluruh Indonesia kira-kira yang bisa dipakai. Karena dari desain saya selalu mengutamakan yang something wearable dan something yang bisa dipakai untuk dekor. Jadi saya akhirnya ketemu kain yang cocok dan itu adalah dari Kalimantan. Oh, jadilah ini? Jadilah ini. Dan dengan ininya, pendennya yang dengan binatang-binatang yang sacred gitu. Oke. Ini boleh nggak aku coba pakai? Boleh. Ini boleh ya? Boleh. Ini hostnya emang penyuka pemakai segala macam yang berkaitan dengan warisan kebudayaan Indonesia. Iya. Oke. Nah, ini aku lepas. Taruh sini.
Oke, terima Makan kasih kaldunya. banyak. Ya, ini kita harus social distancing Iya. soalnya, jadi kita jauh-jauhan. Cantik ya. Dan lalu kemudian ini dituliskan. Karena aku lihat banyak tulisan-tulisan tentang... karena ini kepentingan waktu itu di NY Now, saya bercerita dan ada ceritanya semuanya. Jadi ada brosurnya, kemudian ada cerita dari kalung tersebut. Oh, dibuat. Ini menarik ya, Bu Tantri ya. Memang seharusnya juga bisa begini ya. Iya, untuk kemudian memang seharusnya seperti ini yang baik dan yang benar. Karena kita kan tidak hanya semata-mata hanya mau menjual, tetapi juga kita ingin mengenalkan budaya kita. Jadi memang sesuatu yang unik itu mereka kan tidak familiar dengan budaya itu. Jadi untuk ketika mereka tahu apa barang ini, kenapa dipakai, jadi itu lebih mempunyai nilai lebih lagi tadi saya katakan gitu. Jadi ini benar-benar Ibu Inrara sudah menjalankan yang benar. ngomong-ngomong ada lagi yang mau tanya sama kita loh, Bu Tantri dan juga Bu Inrara. Ini Iya. melalui video, kita sama-sama tonton. Halo Bu, nama saya Asri. Saya ingin mengembangkan kompetensi saya dalam berbisnis. Apakah saya perlu mengikuti pelatihan atau inkubator bisnis? Dan itu seberapa berpengaruhnya ya dalam bisnis kita? Terima kasih. Saya mau ke Bu Tantri dulu. Seberapa pengaruhnya sih inkubator bisnis ataupun pelatihan? Penting atau tidak itu memang tergantung niat bisnis kita. Ya. Karena ini kita benar-benar dimasukkan ke dalam satu kelas, diajarkan benar-benar dari bisnis canvassing. Apa itu bisnis? Apakah benar ini produk saya sudah ini benar? Ya. Apakah saya sudah benar menghitung cost of goods-nya bagaimana? Jadi kan kadang-kadang orang suka bikin produk tapi nggak menghitung ongkosnya. Kadang-kadang diri kita tuh tidak dihargai berapa sih nilainya saya harus dibayar. Kan tadi di segmen sebelumnya juga Bu Inrara sudah bilang juga kan bahwa ini nggak bisa asal bikin bisnis aja. Harus betul-betul ada perhitungan ya, betul ya? Ada perhitungannya. Nah, berarti aku mau ke Bu Inrara. Karena tadi kalimatnya Bu Tantri jelas. Penting atau tidaknya sebuah pelatihan atau inkubator bisnis itu tergantung dari si pelakunya. Bu Inrara merasa ini penting? Penting sekali. Semuanya kan melalui proses dan ilmu ya. Saya belajar dulu mengenai desain itu di Belanda dan di London. Kemudian setelah itu saya membuat produk saya, kemudian menjadi binaan dari BRI. Brandnya seperti apa, kemudian berikan kesempatan untuk mengikuti bazar, dan itu yang dilakukan oleh BRI. Pemasaran dari Terima Kasih Kembali ini bagaimana ya? Selain daripada bazar, kemudian saya juga ada retail store. Saya juga mengikuti trade show atau exhibition. Dalam rangka memperingati 17 Agustus, BRI akan mengadakan acara yang namanya Virtual Nusantara Fashion Festival. Di situ ada talk show, kemudian juga ada virtual fashion show dari semua desainer, dan bekerja sama dengan UMKM termasuk Terima Kasih Kembali. Oke. Berarti Bu Tantri, apa pesan atau catatan pentingnya untuk wanita Indonesia berkaitan dengan bagaimana bisa mengangkat potensi warisan budaya? Kembali lagi tadi ilmu yang diterapkan atau proses yang dijalankan itu memang harus dimulai dari yang benar. Agar kedepannya itu memang lebih mudah. Seperti tadi Bu Inrara bilang dia harus belajar di Belanda dan di London. Itu bukan karena sok barat, tapi memang kiblatnya fashion itu memang di negara barat. Dan di sana bagus. Di sana bagus dan memang sudah mature lah pasti. Kalau sudah bisa diterima di internasional, biasanya kualitasnya sudah bagus dan selera sudah diterima oleh pasar. Jadi untuk memasarkannya ke Indonesia itu jauh lebih mudah. Gitu. Dari Bu Inrara ada apa yang bisa dibagi untuk wanita di seluruh Indonesia? Ya, ikutilah passion dengan purpose, why-nya harus benar, carilah ilmu, jangan takut gagal, kemudian stay on the right path. Mau gagal, mau apa, tetap stay dulu. Oke, terima kasih banyak loh Bu Tantri. Terima kasih banyak Bu Inrara sudah berbagi. Cintailah apa yang kita suka. Jadi suka aja nggak cukup, harus pakai cinta. Karena ternyata ada jatuh, ada bangun, apalagi kalau kita berusaha untuk mengangkat potensi budaya negara kita yang begitu indah ini. Kita ketemu lagi di Lady Boss minggu depan ya. Kalau ada pertanyaan ataupun hal-hal lain yang ingin Anda sampaikan, silakan email ke ladyboss.metrotv@gmail.com. Sampai jumpa.
Metro TV, knowledge to elevate. Dipersembahkan oleh